Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ngapunten Bu, ngapunten. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin Rumah 1 Kota Bekasi, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Fathul Qarib atau kitab Takrib matan Abi Syuja'. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini adalah fasal yang menerangkan tentang walil qiradi, dan bagi qirat. Qirat itu akad investasi, ya. Jadi qirat itu akad investasi. Wa yusamma mudharabatan, kadang dia diberi nama juga dengan istilah mudharabah. Jadi akad qirat dan akad mudharabah itu sama. Orang-orang Hijaz itu Mekah, Madinah, ulamanya kebanyakan menyebut dengan nama qirat. Kalau ulama-ulama di Irak itu lebih banyak menyebut dengan istilah mudharabah. Wal aslu fihi al-ijma'u, dan yang menjadi dasar terkait tentang bolehnya akad mudharabah atau qirat ini adalah al-ijma', kesepakatan para ulama. Wa amala sahabatu radhiyallahu anhum, dan wa amalu sahabati radhiyallahu anhum, dan pekerjaan atau amalnya para sahabat radhiyallahu anhum. Kalau pekerjaan para sahabat itu, kalau di dalam madhab Hambali itu langsung menjadi dalil. Jadi perkataan sahabat, perbuatan sahabat itu kalau dalam madhab Hambali itu langsung bisa menjadi dalil. Ini agak berbeda dengan madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab Syafi'i itu perkataan dan perbuatan para sahabat tidak serta-merta menjadi dalil kecuali para sahabat berijma', namanya ijma' sahabat.
Namun walaupun tidak serta-merta menjadi dalil, perkataan dan perbuatan sahabat itu menjadi referensi utama dalam memahami dalil. Itu seperti itu. Kalau dalam mazhab Hambali langsung jadi dalil itu perkataan para sahabat itu. Terus kemudian tadi berkaitan dengan qirat. Walil qirati, dan bagi qirat itu ada arba'atu syara'ito, ada 4 syarat. Apa saja 4 syarat itu? Yang pertama, ayyakuna ala nadin min darahima wad dananiri. Ayyakuna adalah ada apa qirat itu ala nadin atas mata uang, minad darahimi dari dirham, wa dananiri dan dari dinar. Jadi kalau mau investasi harus pakai uang, jangan pakai barang. Karena kalau pakai barang nanti naksirnya sulit itu. Jadi kalau investasi pakai uang. Kalau dulu dinar atau dirham, kalau sekarang ya mata uang kita atau mata uang tertentu yang memang dikenali sebagai uang, sehingga jelas berapa sahamnya orang ini saat berinvestasi. Apa bedanya qirat dengan syirkah? Kemarin kita sudah membahas syirkah ya, yang notabene secara umum tampak sama-sama kerjasama. Kalau syirkah itu kepemilikan bersama, kalau syirkah. Kalau qirat itu tidak kepemilikan bersama, jadi pemiliknya itu Rabbul Mal, jadi yang punya modal, pemodal. Jadi pemiliknya itu Rabbul Mal, pemilik harta, pemodal. Sementara mudharib atau amil, orang yang bekerja, itu bukan sebagai pemilik, dia hanya sebagai orang yang berserikat di dalam, orang yang bekerja kepada orang yang mudharib tapi dengan ketentuan pembagian keuntungan, bukan ujroh, tapi pembagian keuntungan. Kalau syirkah enggak, sehingga kalau syirkah kepemilikan bersama, sehingga kalau misalnya akad itu dihentikan, maka semua aset itu dikembalikan kepada Rabbul Mal, pemilik harta. Jadi bukan pemodal, bukan kepada mudharib, orang yang bekerja tadi itu bukan yang pekerja lapangannya, bukan. Beda dengan syirkah. Kalau syirkah itu kalau misalnya akadnya dihentikan, maka dibagilah sesuai dengan sahamnya masing-masing. Jadi pokok hartanya dibagi sesuai dengan sahamnya masing-masing. Contoh misalnya modal yang ditanamkan itu sudah berupa mobil, sudah berupa motor, sudah berupa toko misalnya. Maka kalau akadnya mudharabah, semua aset itu karena sudah berhenti, enggak lanjut lagi misalnya, menjadi dikembalikan kepada Rabbul Mal, kepada pemilik harta atau pemodal. Tapi kalau syirkah enggak begitu. Kalau syirkah, mobil, motor, toko tadi itu dibagi sesuai dengan sahamnya orang-orang yang berserikat dalam kepemilikan. Jadi kalau mudharabah itu kerjasama dengan adanya pemodal dan orang yang dimodali, kepemilikan ada pada pemodal. Sementara kalau syirkah itu kepemilikan bersama sesuai dengan sahamnya masing-masing. Itu bedanya syirkah dengan qirat itu. Maka dalam hal ini tidak boleh modal itu dalam bentuk barang. Nah, di masyarakat kita itu ada yang dibuat model kayak mudharabah atau qirat, padahal harusnya akadnya bukan qirat sebenarnya. Contoh ya, ini contoh di masyarakat kita. Ada orang beli kambing atau beli sapi, terus dititipkan ke orang yang biasa melihara kambing, biasa melihara sapi. Kalau sapi ada 2 model, memang dikembangbiakkan, atau yang kedua digemukkan. Jadi prosesnya penggemukan. Sementara kalau kambing, umumnya kalau kambing itu dicari anaknya biasanya. Terus kata orang yang punya kambing itu, ini saya minta tolong dipelihara kambing saya, nanti bagi hasil, katanya gitu. Jadi ya anaknya dibagi 2, kalau anaknya 2,
sesuai dengan kesepakatan. Kalau kelahiran pertama nanti yang kalau anaknya laki bagian saya, apa-apa begitulah pokoknya pembagiannya. Nah, sehingga terus kemudian hal ini nampaknya seperti kirot, nampaknya. Atau seperti halnya orang yang nitip sapi untuk digemukkan. Jadi beli sapi masih pedet, dipelihara, digemukkan, nanti begitu gemuk gede pas Idul Adha dijual dengan harga mahal, selisihnya itu nanti dibagi dua sesuai dengan perjanjian. Nah, sebenarnya ini tidak tepat kalau diakatkan seperti itu. Jadi kalau untung bersama, kalau rugi bersama dengan konsekuensi seperti itu nggak tepat itu. Karena apa? Karena naruhnya berupa kambing sudah, naruhnya berupa sapi sudah, bukan berupa uang. Lebih tepatnya ini sebenarnya akadnya namanya akad ijaroh sebenarnya. Nah, ijaroh itu akad sewa, jadi kita nyewa tenaga dia, kemampuan dia dalam merawat sapi, itu kita sewa atau kita gaji dia untuk merawat sapi kita. Ketentuannya gaji itu, karena ijaroh maka harus ada ujroh. Ujrohnya terserah, misalnya kamu rawat sapi saya, tiap bulan saya gaji misalnya 200, misalnya gitu ya, tiap bulan saya gaji 200.000. Sehingga nanti begitu sudah, misalnya saja 200.000 ya, mana ada orang mau ngarit sebulan 200.000, misalnya saja misalnya. Maka nanti begitu mencapai 10 bulan atau berapa ya terus digaji. Andaikan kemudian ada anaknya, yaitu anak pemilik kambing itu, bukan yang ngarit itu. Yang ngarit, yang nyari dan yang rawat itu dapat gaji tiap bulan itu. Allah Akbar. Biasanya kalau di kampung mau aja gitu, karena kan biasanya mereka di samping memelihara kambing orang, melihara kambingnya sendiri sekalian gitu biasanya. Dibuat gaji itu mau saja mereka biasanya. Nah, harusnya begitu, termasuk penggemukan kambing sapi itu. Nah, kalau mau menjadi akad mudharabah atau akad kirot, caranya jangan ngasih sapi berarti. Jangan ngasih kambing berarti caranya. Caranya ngasih duit. Ayo kita buat usaha, tak modali. Kamu kan punya keahlian melihara kambing, kamu kan punya keahlian melihara sapi. Saya punya duit nih, saya modali kamu untuk usaha itu. Mau enggak? Ya udah mau. Nah, dimodali lah. Kita kasih berupa uang. Saya itu tersedia mau belanja kambing apa, mau kambing kacang, kambing gibas, kambing etawa, terserah dia, nggak boleh dibatasi itu. Atau dia mau belanja sapi, mau sapi limusin, mau sapi Bali, mau sapi Lombok, terserah. Jadi nggak boleh dibatasi. Nah, kalau itu baru bisa namanya mudharabah atau qirot, tapi menyerahkannya dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk binatang tadi itu. Itu berlaku ketentuan nanti kalau rugi bersama, kalau untung bersama. Nanti ditentukan perjanjiannya. Nah, kalau ada keuntungan bagi hasil sesuai dengan perjanjian itu. Itu baru namanya qirot atau mudharabah. Ngasihnya berupa uang, bukan berupa binatang. Bisa dimengerti ya insyaallah nggih. Nah, itu. Terus kemudian wa ayyadzana rabbul mali lil amili fit tasarrufi mutlaqan, dan hendaklah pemilik harta rabbul mal itu mengizinkan, dalam mengizinkan siapa rabbul mali pemilik harta lil amili bagi orang yang bekerja kepadanya atau yang diberi modal itu fit tasarrufi dalam mendistribusikan modal tersebut mutlaqan secara mutlak, au fi ma la yanqati wujuduhu ghaliban, atau di dalam mendistribusikan di dalam sesuatu yang tidak pernah putus adanya secara umum. Maksudnya gini, orang yang punya modal tidak boleh membuat syarat yang menyulitkan bagi orang yang diberi modal. Dia harus memberi izin secara mutlak kepada orang yang diberi modal untuk membelanjakan modalnya itu. Kalau di Fathul Qarib itu dicontohkan gini misalnya, ini saya kasih modal ya, tapi tolong jangan belanja kecuali seizin saya. Itu kan ngasih persyaratan yang mempersulit itu. Kalau mau belanja mesti izin dulu, mesti tidak boleh. Berikan keleluasaan bagi orang yang bekerja itu
untuk beli apa saja terkait dengan pekerjaan yang kita investasi di situ. Tidak boleh kita atur-atur dengan aturan yang menyulitkan. Apalagi terus membuat aturan yang membuat orang itu kesulitan untuk mendapatkan sesuatu yang dimaksud, karena itu sesuatu yang tidak selalu ada. Makanya tadi dikatakan termasuk secara mutlak itu adalah fima la yanqati wujuduhu ghaliban, terkait dengan sesuatu yang selalu ada. Jadi jangan sampai membuat aturan yang membuat dia itu kesulitan untuk membeli sesuatu yang tidak umumnya ada gitu loh. Saya pokoknya maunya nanti kalau mau bikin toko, kalau buka toko nanti maunya beli sesuatu yang itu nggak ada di Indonesia, adanya misalnya di luar negeri, dan itu sulit, belum tentu ketemu juga misalnya. Tidak boleh. Maka pemodal harus memberikan keleluasaan kepada orang yang bekerja itu, tidak boleh membuat syarat-syarat yang menyulitkan bagi orang yang bekerja itu. Kalau sampai membuat syarat yang menyulitkan, maka otomatis bisa dibatalkan nanti akad mudharabahnya. Contoh gini misalnya, pemilik modal cerewet, yang bekerja di lapangan dicereweti terus, wis cewapes, Pak sama ini nitip modal ke saya kok malah membuat aturan yang bersulit saya. Udah saya capek, saya nggak jadi, batal wis, nggak jadi, boleh itu. Akhirnya dikembalikanlah semua barang-barang itu kepada pemilik itu dengan konsekuensi ya mungkin Rabul mal rugi, walaupun yang bekerja juga mungkin rugi juga karena rugi tenaga misalnya gitu. Ya gara-gara pemilik modal tadi cerewet. Karena mudharabah atau qirat ini termasuk akad yang jaiz. Yang jaiz maksudnya bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Ya beda dengan akad lazim. Kalau akad lazim itu tidak bisa dibatalkan karena sudah terjadi akad, deal, kayak jual beli. Jual beli itu kan sudah deal. Kalau sudah deal ada pemindahan hak, sudah ada qabd, sudah ada serah terima di situ, maka tidak boleh dibatalkan karena sudah terjadi qabd. Itu namanya akad yang lazim. Kalau ini akad yang jaiz. Sewaktu-waktu orang yang diberi modal kalau merasa dicereweti terus karena terlalu banyak syarat yang menyulitkan, wes kapok aku gak sido, gak jadi misalnya, boleh, tidak apa-apa. Itu namanya orang yang punya harta atau pemodal tidak boleh menyulitkan orang yang diberi modal itu. Wa ayyastarito, dan hendaklah mensyaratkan atau ada perjanjian. Wa ayyastarito lahu juz'an ma'luman minar ribhi, dan hendaklah dia mensyaratkan untuknya satu bagian yang diketahui dari keuntungan. Maksudnya keuntungannya harus dijelaskan di awal. Tidak boleh kemudian pembagian ini piro Pak? Wis ndelok kowe lihat nanti aja, enggak bisa begitu. Berapa ini bagi hasilnya kalau ada hasilnya nanti? 70-30, 60-40 atau 50-50. Nah, nanti dibuat kesepakatannya aja. Harus deal dari awal. Enggak boleh enggak jelas. Tidak boleh nggak jelas. Jadi harus jelas akadnya ya. Nah sebenarnya dalam akad-akad yang lain pun itu sepatutnya dijelaskan saja, jangan sampai tidak dijelaskan. Contoh gini ya, ada orang biasa nyupirin saya itu sering satu saat kalau saya tanya, bang berapa bang kalau nyupirin saya bang? Udah terserah Ustadz aja deh. Oke, terserah saya pakailah gitu. Nah, terus suatu saat dia dimintai tolong orang Pak Haji. Nah, tolong supirin saya berapa? Terserah Bu Haji aja katanya. Orang lain tapi itu. Terserah Bu Haji aja katanya. Begitu nyupirin, besoknya dia suruh nyupirin lagi sama Bu Haji itu. Bang supirin lagi. Kali ini saya pasang tarif ya Bu Haji ya. Karena ternyata pemberiannya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan memang sebaiknya memang sebut dari awal. Nah kalau kayak saya tadi bagaimana? Dia nggak nyebut. Karena dia nggak nyebut, saya gunakan harga misil. Harga misil itu umumnya sopir itu berapa? Nah, jadi jangan di bawahnya, lebih boleh. Jangan di bawahnya, lebih boleh. Nah, jadi kalau di bawahnya sengaja nggak boleh. Karena dia nggak nyebut harga. Harga misil namanya. Umumnya berapa? Umumnya berapa?
Terus taruh di atasnya nggak apa-apa, taruh di bawahnya jangan, kecuali ngomong. Saya sanggupnya segini, mau nggak? Nah itu, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Itu namanya harga misil. Nah, kayak tukang becak kadang ya gitu. Berapa Pak? Terserah. Terserah ini berapa, terserah ini. Itu kalau kita nggak tahu kebiasaannya, harus diketahui kebiasaannya berapa di situ. Masih lebih silakan, kurang jangan. Jangan kayak yang di Jembatan Merah Surabaya yang mau ke Ampel itu, kadang dulu zaman saya masih kuliah itu naik bis dari Jembatan Merah Surabaya ke Ampel dulu. Itu pada masa itu misalnya berapa tarifnya, 5.000 gitu. Jelas kan? Wah itu tukang becaknya ngebut itu. Tukang becaknya ngebut. Kata yang dibecai itu, Pak, jangan kenceng-kenceng Pak. Sampean bayar cuma 5.000 saja minta selamat katanya. Dikebut sama tukang becak. Sampean bayar cuma 5.000 saja kok minta selamat sampean. Ya, kalau sekarang tidak tahu pasarannya berapa sana itu. Ya harus tahu pasarannya itu. Pasarannya berapa. Lanjut. Jadi saya ulang berapa umumnya. Tapi yang paling enak sih nyebut memang. Berapa gitu, itu lebih enak daripada kalau orang itu nggak nyebut berapa, biar jelas maunya berapa. Tinggal nanti kan tawar menawar kalau nggak sanggup. Wah mahal ya, boleh kurang nggak misalnya gitu. Atau aduh nggak cocok ya, nggak lanjut deh misalnya. Nggak ada masalah. Ya yang penting jelas, jangan sampai tidak jelas. Atau pernah ada kejadian kalau ini akadnya ijarah ya, sama sih dengan kasus supir itu. Jadi ada seorang kawan menggunakan jasa kawannya. Ini berapa saya bayar, kata temennya. Kata temennya karena sama-sama temen, berapa aja terserah. Bekerjalah dia sebulan. Begitu sebulan bekerja, dikasihlah oleh temennya itu. Besoknya rupanya dia ngomong, mulai bulan depan saya mintanya segini aja ya. Berarti yang kemarin nggak cocok berarti. Makanya mending ngomong, walaupun teman tuh mending ngomong. Masa kadang kalau berakad dengan jamaah itu saya bilang, Pak jangan lihat saya ustadz Pak ya, udah berapa, profesional aja berapa gitu. Tinggal nanti kalau cocok lanjut, nggak cocok ya nggak jadi gitu aja kan, jelas gitu. Bahwa kita mau melebihkan itu tidak ada masalah. Yang penting kalau kita tahu standar dasarnya itu jangan mengurangi gitu aja. Karena itu ketentuan umumnya namanya, kalau mahar misil, kalau saman misil. Itu harga yang biasanya umumnya terjadi di masyarakat. Terus berikutnya wa alla yuqaddara bimuddatin, dan hendaklah tidak ditentukan pada satu masa tertentu. Jadi tidak ditentukan pada masa tertentu itu maksudnya begini. Tidak ditentukan jangka waktunya lah kalau bahasa kita. Contohnya gini misalnya. Saya tidak mau tahu saya investasi sama Anda 1 bulan harus untung. Tidak boleh begitu. Saya tidak mau tahu saya investasi sama Anda pokoknya 1 bulan harus untung. Untungnya harus sekian. Tidak boleh. Makanya ya sudah jalan saja. Bahwa kemudian kita punya target tidak apa-apa, tapi tidak boleh diharuskan. Pokoknya saya tidak mau tahu sebulan harus untung. Tidak bisa gitu. Ya alhamdulillah kalau sebulan ada untung bagi hasil. Bulan depan ada untung lagi bagi hasil lagi. Oh ternyata bulan depan gak ada untung, nanti depannya lagi barangkali ada, alhamdulillah ya sudah. Pokoknya kalau ada untung dibagi. Kalau nggak ada ya nggak ada pembagian. Oh nggak ada untung kok. Jadi disebut dengan mudharabah itu karena ada pembagian hasil. Kalau tidak ada hasil, tidak ada keuntungan ya sudah nggak ada yang dibagi. Oh nggak ada keuntungan sama sekali. Ini beda dengan ijarah. Nah kalau ijarah, ujroh namanya. Orang yang bekerja itu digaji oleh pemilik harta, pemilik modal, baik ada untung maupun tidak ada untung. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Lanjut. Wala dhamana 'alal 'amili illa bi'udwanin. Dan tidak ada kewajiban mengganti atas orang yang
diberi modal atau amil, orang yang diberi modal itu, yang bekerja dan diberi modal itu, illa bi'udwanin, kecuali karena sembrono atau ada kedoliman di dalamnya lah, ada kedoliman di dalamnya sehingga terjadi kebangkrutan. Contoh yang pernah saya alami sendiri itu, suatu saat ada seorang kawan butuh modal, saya modali. Terus dia awalnya rajin, dia itu dagang itu, rajin dagang. Saya tahu karena dekat dengan saya, dagang. Kalau ada keuntungan dibagi, ya. Pokoknya ada keuntungan dibagi, ada keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian pokoknya. Saya untuk dia lebih banyak, saya lebih sedikit, tidak ada masalah karena dia yang bekerja kan. Suatu saat kambuh penyakit mualnya, mewalesnya Pak Haji. Penyakit mualnya itu kambuh dia. Turu, tidur, enggak kerja. Akhirnya barangnya mangkrak. Barang mangkrak gak karu-karuan, akhirnya rugi. Gara-gara dia timbul penyakit mualnya itu, mewalesnya itu. Nah, ini sembrono namanya. Harusnya dia puter, dia enggak sengaja, karena kambuh penyakit mualnya itu. Ujung-ujungnya telepon, Pak Ustadz, tolong diikhlaskan ya katanya. Ya wis sakarmu Mas ya. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau begitu wajib mengganti sebenarnya itu. Kenapa? Karena yang bersangkutan sembrono. Sembrono tidak memutar usaha yang sudah diamanahkan itu. Jadi bukan alih-alih jualan kayak mau turu. Bukan sakit ya, kalau sakit wajar. Kalau sakit mungkin bisa dimaklumi lah. Ini bukan sakit, bukan. Jadi muales. Penyakit mualesnya kambuh sampai barang-barang mangkrak. Mangkrak akhirnya ya rugi akhirnya. Habis itu modal itu buat makan dia sehari-hari ya habis. Mau enggak mau akhirnya ya harus ganti harusnya. Walaupun dia akhirnya telepon mau diikhlaskan. Ya wis sakarepmu lah. Nah, jadi itu ada yang model begitu, itu ada. Nah, jadi kalau dia sudah berusaha, sudah bekerja, terus kemudian kok memang dasarnya rugi, ya enggak apa-apa. Mau gimana lagi? Misalnya kayak di luar kendali pandemi kemarin misalnya. Kan beberapa usaha itu gulung tikar. Bukan dia jualan tikar terus gulung, bukan, memang usahanya gulung tikar. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, yang begitu-begitu ya sudah, kalau mau rugi bersama. Kalau untung ya dibagi keuntungannya itu. Itu seperti itu. Wa idza hasala ribhun, dan apabila hasil apa ribhun keuntungan, wa khusranun dan kerugian sekaligus maksudnya, maka jubiro al khusranu biribhi, maka ditutup apa ditambal atau ditutup apa kerugian itu dengan keuntungan. Jadi kalau misalnya ada keuntungan dan kerugian sekaligus, maka kerugian itu ditutup dengan keuntungan itu. Kalau masih ada kelebihan keuntungan, ya sudah dibagi yang sisanya itu. Kalau tidak, maka berarti tidak ada pembagian hasil sama sekali. Nah, misalnya bulan ini misalnya gitu ya, ada keuntungan sih, tapi ada kerugian juga karena ada bagian yang harus diperbaiki, misalnya gitu. Maka mau tidak mau itu harus ditutup dengan keuntungan itu. Karena misalnya mobil yang dipakai usaha itu misalnya ada kerusakan atau waktunya ganti oli atau apa, kalau sudah diganti olinya atau apanya kok masih ada keuntungan, ya itu yang dibagi. Tapi kalau misalnya gara-gara dibawa ke bengkel dan ganti oli dan macam-macam itu kok ternyata nggak ada keuntungan sama sekali, nol, akhirnya ya sudah, berarti tidak ada pembagian hasil dalam hal ini. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan mudharabah. Sebelum saya lanjutkan lebih lanjut, insyaallah, monggo ada yang mau nanya dulu mungkin silakan kalau ada. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Nggih monggo Pak Haji Tisna monggo. Oke Pak Haji. Nggih. Dengan masalah kerjasama gitu saja. Jadi ada teman datang, dia punya uang sekian untuk modal, oke. Beberapa teman datang minta modal, oke. Tapi nyatanya
Taib semua gitu Ustaz. Nggak ada yang rasanya kasih kelebihan ataupun kasih keuntungan gitu, nggak ada sama sekali, termasuk modal pun nggak kembali. Nggak kembali. Saya juga bingung. Iya. Gimana gitu sampai akhirnya waktu begini kan saya itu waktu ya saya 20 tahunan lah. Bagus, Cuman bagus. lagi maju banyak ya saya Masya Allah, alhamdulillah. Nggih. Nah ini yang saya bingung. Nggih, 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 nggih. Saya dengar kasus ini. Nggih, nggih. Kasus saya semua ini. Nggih. Jadi gini memang di dalam akad qirat atau mudharabah ini memang kata para ulama mengandung unsur gharar. Jadi memang ada potensi tipu-tipu Pak Haji dalam akad investasi ini. Karena bisa saja orang yang bekerja di lapangan itu nggak jujur. Nah, ini yang repot ini memang. Tapi kenapa syariat kok mengizinkan? Karena hajat umum manusia. Jadi karena ada hajat umum manusia, maka syariat mengizinkan. Itu kalau bahasa usul fikihnya ini berkaitan dengan satu maslahah mursalah. Kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan, teks Quran sunnahnya nggak ketemu. Jadi kalau bahasa sederhananya, faktanya ada banyak orang yang punya modal nggak bisa muter duit, ada orang yang pinter muter duit nggak punya modal. Nah, supaya botol ketemu tutupnya istilahnya gitu ya, biar ada kecocokan, maka dibuatlah akad mudharabah oleh syariat ini. Satu, yang kedua, kalaupun gharar itu terlarang untuk sesuatu yang memang dihajatkan oleh manusia, itu kedudukannya bisa sama dengan darurat. Sebagaimana kaidah cabang dari ad-dhararu yuzal adalah al-hajatu tanzilu manzilatat darurati fi ibahatil mahdzurah. Jadi hajat yang mendesak itu menduduki kedudukan darurat dalam hal diperbolehkannya sesuatu, dalam hal diperbolehkannya sesuatu yang dilarang. Maka asal muasalnya dalam akad qirat atau mudharabah ini memang mengandung unsur gharar Pak Haji. Nah, rupanya Pak Haji kena gharar itu Pak Haji, itu kena tipu. Tidak hanya nggak dapat bagi hasil, bahkan Pak Haji termasuk yang hilang sak modal-modalnya. Bahkan orangnya juga hilang gitu Pak Haji. Nggak tahu kemana. Nah, ini semoga Allah ganti dengan yang lebih baik Pak Haji. Amin Allahumma insyaallah. Itu konsekuensi memang. Nah, ada beberapa kawan saya Ustadz itu membuat helah hukum. Nanti saya terangkan. Jadi kayak misalnya ini jual kurban, sapi kurban itu kan kalau untuk membawa sapi dari peternak ke sini itu kalau saya nggak salah, saya nggak tahu betul apa enggak, itu naruh duit dulu di yang punya peternak, yang punya sapi itu sekian ratus juta, saya nggak tahu berapa ratus juta, mungkin tergantung berapa jumlahnya. Nah, kawan saya ini beliau nggak punya duit sebanyak itu. Nah, akhirnya carilah pemodal. Nah, pemodal itu tentu nggak mau spekulasi. Ya kalau untung, kalau nggak untung bagaimana kan gitu. Nah, jadi dia maunya keuntungan yang pasti. Nah, keuntungan yang pasti itu kalau dalam akad mudharabah kan nggak boleh. Saya nggak mau tahu. Yang penting saya untungnya sekian, nggak bisa. Itu riba itu. Kalau persentase dari modal itu nggak boleh. Akhirnya dihelah begini sama teman saya itu. Nanti kita tinjau hukumnya ya. Sudah gini aja, Pak Haji belikan saya sapi. Pak Haji beli sapi, nanti sapinya jual ke saya. Nanti Pak Haji saya kasih keuntungan sekian. Jadi statusnya dia yang punya modal beli sapi sama peternak itu. Sapinya itu dijual sama teman saya. Terus nanti teman saya ngasih keuntungan karena akad jual beli. Jadi misalnya belinya 20 juta misalnya gitu ya. Dijual ke teman saya ini misalnya menjadi 22 sehingga beliau dapat keuntungan 2 juta dari per sapi itu karena dijual sama teman saya ini. Nah, teman saya baru menjual ke dagang kurban, sapi kurban itu. Nah, sekilas ini memang nampak ada helah hukum. Helah hukum itu dicela kalau dalam konteks untuk mempermainkan hukum. Ya, kalau untuk mempermainkan hukum itu memang dicela dalam agama. Seperti orang yang punya emas 100 gram atau lebih misalnya, sudah hampir jatuh haulnya karena sudah mencapai nisabnya, supaya enggak kena kewajiban zakat, kurang sepekan dari satu haul dia jual emasnya misalnya gitu, supaya enggak kena kewajiban zakat. Itu helah yang tercela itu.
Tapi kalau nggak ada pilihan lain kecuali itu caranya supaya tetap berjalan hajatnya, dan artinya bukan karena ngentengkan, tapi karena terpaksa menghela itu, maka tidak ada masalah. Nah, hela hukum itu sebenarnya Allah yang mengajarkan secara langsung, tapi hela yang benar, bukan hela yang dalam pengertian untuk karena picik, bukan, karena tapi hela hukum yang benar. Karena lebih baik hela hukum dan halal daripada nggak hela hukum tapi terjebak pada akad yang haram. Mana contoh dalam Al-Quran bahwa Allah ngajari kita hela hukum? Kisah Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara itu. Kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika terlanjur bersumpah untuk memukul istrinya kalau beliau sembuh 100 kali pukulan. Begitu beliau sembuh, beliau nyesel dengan sumpah atau nadarnya itu, karena seorang Nabi kan tidak boleh bohong. Sementara mukul istrinya ya kok mesake banget, kok kasihan banget istri pukul sampai 100 kali. Padahal istri yang sangat setia menemani beliau saat sakit. Maka Allah ajari, sudah gini aja Ayub, kamu ambil ilalang 100 tangkai. Ilalang 100 tangkai ikat jadi satu, pukul istrimu sekali. Tek. Sekali pukul sama dengan dipukul 100 kali, tapi pakai ilalang. Ilalang 100 tangkai diikat, dipukulkan ke istrinya. Itu Allah yang ngajari hela hukum. Itu hela hukum itu. Kalau aslinya kan dipukul beneran gitu. Tapi Allah ngajari hela hukum itu. Sebagaimana kalau ini dalam hadis atau dalam kitab tafsir tentang Siti Saroh alaihissalam yang bersumpah akan memutilasi Siti Hajar. Coba, saking bergemuruh cemburunya itu, tak mutilasi. Tapi kemudian menyesal wanita solihah, Siti Saroh wanita solihah, beliau menyesal. Itu karena amarahnya yang memuncak saat itu. Tapi sebagai seorang istri Nabi, kan merupakan dosa kalau mengingkari sumpahnya. Dan sumpah itu harus dilaksanakan. Maka Nabi Ibrahim mengajari hela hukum kepada istrinya. Ya gini aja, kamu laksanakan tetap sumpah kamu untuk melukai Siti Hajar. Caranya tindik kuping itu. Jadi tindik kuping itu untuk perempuan, itu yang melakukan Siti Hajar alaihissalam, Siti Saroh alaihissalam kepada Siti Hajar alaihissalam. Itu hela hukumnya Siti Saroh yang ngajari suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada dalam beberapa riwayat dan dalam beberapa kitab tafsir tentang kisah Siti Saroh dan Siti Hajar alaihissalam itu. Saya kira ini Pak Haji sudah isya, semoga Allah ganti yang hilang dari Pak Haji dengan yang lebih baik, dan kita semua ya amin Allahumma amin insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.